Tahukah kamu bahwa Australia adalah benua berpenghuni paling gersang di dunia, hanya kalah dari Antartika? Tanahnya tandus, curah hujannya rendah, dan hanya sebagian kecil wilayahnya yang bisa ditanami. Bagi para petani, mencari lahan subur di Australia bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami. Menariknya, di tengah tantangan ini, Australia justru mengembangkan sistem sawah yang melibatkan lobster air tawar seperti Cherax quadricarinatus. Bahkan jutaan lobster air tawar dilepas ke sawah yang juga ditanami padi. Kenapa? Karena mereka membantu menyuburkan tanah dan mengelola ekosistem secara alami. Mari kita bahas lebih dalam. Lihatlah peta Australia. Hampir semua wilayahnya adalah gurun. Meskipun bukan gurun pasir seperti Sahara, tapi tetap saja daerah itu kekurangan air. Hanya sebagian kecil wilayah di pinggiran Australia yang cukup layak untuk ditanami. Sebagian besar wilayah Australia hanya menerima curah hujan kurang dari 600 mm per tahun. Beberapa daerah di bagian tengah bahkan hanya mendapatkan sekitar 50 mm saja. Sebagai perbandingan, rata-rata curah hujan global adalah sekitar 940 mm per tahun, jauh lebih tinggi dibandingkan Australia. Salah satu contoh paling mencolok dari krisis air di Australia adalah di cekungan Murray-Darling, sistem sungai terbesar di negara itu. Wilayah ini pernah mengalami kekeringan parah yang disebut Millennium Drought dari tahun 1997 hingga 2009. Pada tahun 2006, curah hujan di cekungan itu 40-60% lebih rendah dari rata-rata. Hanya sekitar 100 mm yang turun dibandingkan biasanya sekitar 380 mm. Dampaknya, debit air di sungai dan danau turun drastis. Danau Menindee, misalnya, nyaris kering total, berubah dari danau luas menjadi tanah berdebu. Danau lainnya seperti Danau Torrens juga mengalami hal serupa. Meskipun merupakan danau garam, eksistensinya sangat tergantung pada hujan yang jarang turun. Tentu saja, kekurangan air juga berdampak langsung pada pertanian padi, karena padi butuh banyak air untuk tumbuh. Tidak jarang ladang padi di Australia benar-benar gagal panen karena air tak mencukupi. Yang lebih parah lagi, sebagian besar tanah di Australia masih sama seperti 40 juta tahun lalu. Bagi banyak orang Australia, ini mungkin hal membanggakan. Tapi sebenarnya, kondisi ini menyimpan masalah besar. Jutaan tahun pelapukan alami dan minimnya aktivitas gunung berapi yang biasanya menyuburkan tanah telah membuat tanah di sana menjadi sangat miskin unsur hara. Masalah paling serius adalah kekurangan fosfor. Tanpa fosfor, tanaman tidak bisa tumbuh dengan normal. Bahkan di Australia, ada tanaman khas seperti banksia yang punya akar khusus yang bisa melepaskan asam organik untuk menyedot fosfor dari tanah yang miskin unsur hara. Ini menunjukkan bahwa kondisi tanah tandus ini sudah ada sejak jutaan tahun lalu, sampai-sampai tanaman pun harus beradaptasi. Bukan hanya fosfor yang langka, unsur lain seperti seng, kalium, sulfur, tembaga dan boron juga sangat terbatas. Belum lagi iklim Australia yang kering dan panas memperlambat pembusukan bahan organik seperti daun-daunan yang jatuh. Akibatnya, tanah jadi minim humus, struktur tanah buruk, daya serap air rendah, dan jumlah nutrisi untuk tanaman juga sedikit. Banyak lahan pertanian di Australia hanya mengandung karbon organik sekitar 1-2%. Padahal, untuk tanah yang subur, minimal harus punya 3-6%. Jadi, kalau kekeringan dan tanah tandus digabung, hasilnya jadi mimpi buruk bagi petani padi. Misalnya, saat kekeringan hebat bernama Tinderbox Drought pada 2017 sampai 2019 di Australia Tenggara, produksi padi yang menggunakan sistem irigasi turun lebih dari 90%. Penurunan drastis ini membuat banyak petani rugi besar karena hasil panen mereka anjlok. Dari sinilah tercetus ide yang tak lazim, melepaskan Cherax quadricarinatus dan berbagai jenis lobster air tawar lainnya di sawah. Dengan capitnya, hewan ini bukan cuma terlihat unik, tapi juga punya peran luar biasa dalam menyelesaikan berbagai masalah pertanian sekaligus. Tapi tentu saja, bukan berarti petani Australia asal lempar lobster ke sawah. Semuanya dimulai dengan persiapan. Para petani menggali parit di sekitar area sawah, baik dengan alat sederhana seperti cangkul maupun dengan mesin.
Ukuran parit tergantung jenis lobster dan kondisi setempat. Parit ini kemudian diisi air dan benih lobster dilepaskan ke dalamnya. Setelah itu, barulah padi ditanam. Beberapa waktu kemudian, saat tanaman padi mulai tumbuh, sawah digenangi air hingga menyatu dengan parit tadi, dan disitulah pertanian gabungan padi lobster dimulai. Menariknya, kondisi sawah ternyata sangat ideal bagi lobster air tawar. Meskipun tampangnya seram, lobster ini memiliki banyak pemangsa alami. Parit-parit yang digali jadi tempat aman bagi mereka untuk bersembunyi dan bertelur. Selain itu, parit tersebut selalu berisi air, hal yang sangat penting karena lobster air tawar tak bisa hidup tanpa air. Lalu, bagaimana dengan tanaman padinya? Apakah tidak dimakan lobster? Ternyata, tidak. Padi bukanlah makanan utama mereka. Justru, lobster lebih suka memakan alga yang banyak tumbuh di sawah, serangga-serangga kecil, serta sisa tanaman dan organisme mati. Bisa dibilang, bagi lobster, sawah adalah prasmanan alami yang lengkap. Sebagai timbal balik dari fasilitas mewah ini, lobster juga bekerja untuk petani. Yang pertama, mereka menggali lubang-lubang di parit untuk tempat tinggal. Aktivitas ini, tanpa disadari, membantu mengatasi salah satu masalah besar Australia, kekurangan air. Lubang-lubang ini bisa meningkatkan pori-pori tanah hingga 12–18%, yang berarti air lebih mudah meresap ke dalam tanah dan mengurangi penguapan. Singkatnya, penggunaan air menjadi jauh lebih efisien. Tak hanya itu, lubang-lubang ini juga memperbaiki sirkulasi udara dalam tanah. Ini penting karena sawah yang tergenang cenderung kekurangan oksigen. Dengan sirkulasi udara yang lebih baik, akar padi bisa menyerap lebih banyak nutrisi dan mikroorganisme tanah jadi lebih aktif. Dan setelah makan, tentu saja lobster buang kotoran. Tapi jangan salah, kotoran lobster kaya akan unsur hara seperti fosfor dan nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Bahkan, kandungan fosfor dari kotoran lobster lebih mudah diserap oleh tanaman padi dibanding pupuk biasa. Penelitian menunjukkan bahwa pada sistem pertanian gabungan padi lobster, kandungan nitrogen di tanah bisa meningkat 8,5–28,4% dan fosfor naik 8,2–30,5% di lapisan atas tanah sekitar 10 cm. Hal ini secara langsung membantu pertumbuhan tunas muda dan meningkatkan hasil panen. Tak hanya itu, aktivitas mikroba tanah juga meningkat pesat. Enzim seperti uris dan fosfatase yang membantu mengubah senyawa nitrogen dan fosfor menjadi bentuk yang bisa diserap tanaman mengalami peningkatan hingga 71%. Hasilnya, akar padi lebih kuat, pertumbuhan tanaman lebih tinggi, dan biomasa di atas tanah meningkat 10–15% hanya dalam musim tanam pertama. Lobster air tawar ternyata juga mengurangi kebutuhan akan pupuk dan pestisida kimia yang selama ini banyak digunakan di Australia. Penggunaan bahan kimia secara berlebihan bisa merusak tanah, mencemari air, bahkan berdampak pada kesehatan manusia. Lobster membantu secara alami, mereka memangsa gulma dan hama sehingga bisa menekan penggunaan herbisida dan pestisida. Artinya, sistem pertanian ini tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga hemat biaya. Tidak perlu beli pakan tambahan, tidak perlu pupuk buatan, dan penggunaan air pun lebih efisien. Semua ini membantu petani menghemat uang dan menjaga ekosistem tetap sehat. Bagaimana dengan keuntungannya? Bayangkan dua sawah. Sawah pertama hanya ditanami padi. Sawah kedua ditanami padi dan juga menjadi habitat lobster. Lalu tiba-tiba musim kering melanda dan harga gabah anjlok. Petani di sawah pertama merugi besar, tapi petani di sawah kedua masih bisa menjual lobster yang jumlahnya sudah berkembang biak sangat banyak. Dalam skenario terbaik pun, sawah gabungan tetap menang. Contohnya ada di Provinsi Hubei, Tiongkok. Di sana, sistem pertanian padi lobster menghasilkan keuntungan bersih sekitar $3.000 per hektar jika hanya ditanami padi, dan hingga $8.000 per hektar jika ditanami padi plus lobster. Artinya, keuntungannya bisa hampir 3 kali lipat. Walau data mendalam tentang potensi ekonomi sistem ini di Australia masih terbatas, lobster air tawar seperti yabi, jenis lobster lokal, sudah cukup populer dan punya potensi besar untuk dikembangkan. Harganya pun menggiurkan. 2 kg lobster air tawar jenis yabi bisa dijual seharga $20 hingga $30 Australia.
Dengan permintaan yang terus tinggi, beternak lobster sambil menanam padi menjadi arah pertanian masa depan yang sangat menjanjikan. Ada kemungkinan besar, suatu hari nanti, sawah-sawah Australia akan dipenuhi lobster sebagai solusi untuk berbagai masalah sekaligus, kekeringan, hama, hingga kesuburan tanah.